Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, ada faedah yang ingin saya sampaikan, yaitu sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Maksudnya walaupun sangat kecil itu kesombongan di dalam hatinya. Qala rajulun, lalu seseorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulullah, seseorang itu suka kalau bajunya itu bagus, sandalnya itu bagus. Artinya, apakah sikap seperti ini termasuk kesombongan yang tadi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai, mencintai segala sesuatu yang indah. Kemudian kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong itu batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan ancaman bagi orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sangat kecil. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah, nggak akan masuk surga. Ini ancaman yang sangat berat, bahwa orang kalau di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sangat kecil, mithqalu dzarrah. Biasanya para ustadz, para kiai menerjemahkan walaupun sebesar biji sawi, maksudnya kecil banget. La yadkhulul jannah, nggak akan masuk surga. Kemudian faedah berikutnya, Nabi SAW menjelaskan makna kibar. Jadi kibar itu bukan orang pakai baju bagus, pakai sendal bagus. Itu mah sesuatu yang justru dipuji. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kalau dia sanggup, ada kemampuan untuk memakai pakaian yang bagus, pakai saja, nggak masalah. Tapi yang dimaksud dengan al-kibr yang kata Nabi la yadkhulul jannah, nggak akan masuk surga, adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang. Dinasehati bukan malah menerima nasihat, tapi malah merendahkan orang. Nah, itu dua, itu kesombongannya dari dua sisi. Dari sisi menolak kebenaran yang disampaikan, yang kedua dari sisi merendahkan orang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kalau kita lihat para ulama, hatta ketika mereka berdiskusi, itu justru senang dikritik. Mereka meyakini bahwa mereka bukan orang yang maksum. Sekelas Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang bukan hanya hafal Al-Quran, tapi hafal kitab Al-Muwatta. Ya, bahkan diceritakan kalau baca buku itu kadang menutupi halaman sebelumnya. Kenapa? Karena takut malah belok ke sini gitu kan, karena kekuatan hafalan beliau. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kalau berdiskusi belum mengatakan, ingin sekali justru kebenaran itu ada di lisan kamu yang disampaikan kepadaku. Bahkan beliau mengatakan, qauli haq yahtamilul khata. Apa yang aku ucapkan ini benar, tapi mungkin saja salah. Wa qauluka khata yahtamilus shawab. Dan perkataanmu salah, tapi mungkin saja benar. Jadi janganlah kita menjadi orang yang anti kritik, seolah-olah kita selalu benar. Secerdas apapun kita, sepintar apapun kita tetap hamba Allah yang lemah dan tidak maksum. Ini faedah yang sangat besar ya, faedah yang sangat penting. Kalau kita menjadi seorang pelajar, maka harus terbuka hati kita dengan baik. Ya, dikritik nggak masalah, dan kalau kritikan itu benar, ya kita terima. Kalau kritikan itu salah, kita jelaskan. Nggak perlu untuk merendahkan orang lain. Siapa ente? Ya, dan seterusnya nggak perlu. Sampaikan saja kebenaran. Kebenaran itu diterima dengan baik, dan kalau salah kita nasihati orang yang berlaku salah. Ini sangat penting sekali ya. Sebagai seorang pelajar, kita harus betul-betul tawadhu. Man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Orang yang tawadhu lawan takabbur, maka Allah akan angkat derajat, dan barang siapa yang takabbur, Allah akan rendahkan.